maunya bornya. Oke, Cl 17. 17. Berarti 2, 8. 8, 7. 7. Oke. B, diapain ini? Kalian mau buat struktur Lewisnya. Siapa atau pusatnya? B. B. Bu. Terus diapain? B-nya udah ada tuh, diapain lagi? Jangan lama kali, nanti nggak terbahas itu beberapa soal. Titik Bu. Berapa titik B-nya? 3. 3. Nah, diapain lagi? CL ya, Bu. Ya, Cetan. ada 3 Cl. Ya. Nah, Cl tuh ada berapa titik? 7 Bu. Lewis? 7. 7. Diapain dulu Cl-nya? Siapa duluan dioktetkan? Yang elektron sekitarnya atau atom pusatnya? CL. Ya, sekitar dulu ya yang ini kan. Dioktetkan ya. Oke. Ini 3 atau 5? Apa? Tanya ya kalau nggak ini. Nah, yang duluan dioktetkan Cl. Oke. Cl-nya memenuhi kaidah oktet? Memenuhi. Iya. Ya. Atom pusatnya? Tidak. Berarti senyawa ini memenuhi kaidah oktet atau enggak atom pusatnya? Tidak. Ya Bu. Seperti itulah intinya kalau yang kisi-kisi yang penyimpangan oktet mungkin ya. Nah, ini kira-kira tidak memenuhi kaidah oktet golongan mana ya? Kalau dia ini berapa nih B-nya? Elektronnya jadi berapa? 6. Jadi 6. Ini kemarin kan ada beberapa ya penyimpangan oktet. Ini penyimpangan oktet yang mana ini? Tak lengkap. Ya, oktet tak lengkap. Ya. Berarti ini pandai lah kalian ya. Sudah. Apa lagi? Bu, izin Perbedaan ikatan ion, ikatan kovalen. Nah, ini ya. Ya, ada apa? Ada yang raise hand? Nomor atomnya nanti diketahui nggak, Bu? Nomor atom insya Allah diletakkan. Tenang kalian. Kayak seperti kemarin itu. Kalian kan udah ujian ya sebelum-sebelumnya. Gawat kali kalau yang nggak meletakkan gawat lah berarti ya. Letakkan ya. Ini banyak kali dosen kimia di sini ya. Tunggu dulu. Tenang, nanti diletakkan kok ya ininya. Perbedaan ikatan ion dan kovalen. Nah itu, kalian udah tahu kan apa perbedaan ikatan ion dan kovalen? Udah tahu nggak? Kemarin kan udah belajar kita apa aja bedanya. Ikatan ion apa? Dari teori. Ikatan logam dan logam. Apalagi menurut interaksi elektronnya gimana? Terima. Kalau Bu. Serah terima. kalau ion dia mengambil, kalau Iya. kovalen menggunakan sama. Kovalen bersama. Kalau kovalen gimana? Penggunaan bersama ionnya menggunakan saling menggunakan apa gimana jelasannya? Elektronnya. Penggunaan bersama. Ya, terus kovalen itu terdiri dari 2 jenis ya secara umum. Apa aja dia? Kovalen apa? Kovalen polar dan non polar. Kovalen. Oke, nggak tahu lah kalian secara teori ya. Nah, itu nggak tahu tuh. Nanti mungkin dikasih senyawa-senyawa di opsinya di manakah
dari opsi di bawah ini, ikatan kovalen. Nah, yang mana yang ionik itu nggak tahu saya. Intinya yang penting kalian harus tahu apa itu kovalen, apa itu ionik ya. Namun ini saya kasih misalnya contohnya. Sebentar saya pikirin dulu ya. CHCl2, CaCl2. Nah, itu kovalen atau ionik? Ionik. Ya, apa? Karena itu unsur logam dan non-logam, Bu. Oke, siapa yang logam? Kalsium. Oke, kalsium. Nah, kalau ionik itu kan serah terima elektron. Nah, sebelum dia serah terima elektron, pasti dia itu dalam bentuk ion kan? Nah, kira-kira ion apa ya? Ion kation dan anion. Ya, ionnya ionnya apa ya? kation. Ca apa dia? Ca-nya ion apa? Ca+. Ca2+. Ya, oke. Kalau Cl-nya? Cl-. Nah, ini makanya ini kalau secara elektron selain dia itu definisinya logam dan non-logam, Cl ini dia elektron ke Ca ya, dan Ca-nya menerima elektron. Nah, makanya itu tadi kalian bilang tuh salah terima elektronnya. Nah, kalau NH3 kovalen atau gimana? Atau ionik? NH3 gimana? Ionik apa kovalen? Kovalen bukan sih, Bu. Kovalen. Apa? Karena nitrogen itu bukan logam. Dan Ya. ionik pun juga bukan logam. Oke, secara elektron gimana? Secara elektron gimana? Ini tadi kan serah terima elektron yang ionik. Kalau kovalen bersama. Oke, gimana ya ceritanya? Saling menguntungkan lah istilahnya gitu. Simbiosis. Iya. Coba N itu kan memakai bersama milik H berapa ya? Itu maksud saya. Berapa? Nah, kalau mau tahu kayak gitu, dibuat dulu struktur Lewisnya. Ngapain dulu kalian? Struktur Lewis. N berapa ininya? Nomor atom? 7. 7. Nah, 7. A1, 2, 5, 1. Berarti gimana coba? Nitrogen lebih menyukai ke oktet atau ke duplet? Oktet, Bu. Oktet. Berapa lagi dia butuh? Oktet. Ya, Bu. 3, Bu. 3, 2. 3, Bu. Nah, maka dari itu nanti gini ya. Hidrogen duplet ya. Nah. Ini kovalen. Kenapa? Karena hidrogen memakai satu elektron masing-masingnya dari si N. Ya, biar dia duplet. Nah, kalau si nitrogen supaya oktet ya, memakai elektron dari hidrogen ini, yang ketiga hidrogen ini. Makanya dia oktet. Nah, ini namanya pemakaian elektron secara bersamaan ya. Nah, ada yang mau ditanyakan? Ini adalah kovalen ya. Udah tahu kalian ya bedanya ya?
Oke. Apa lagi gizi-gizinya? Nah, kepolaran itu bisa sekali nyelam ya sebenarnya ya. Nah, kira-kira NH3 itu. Nah, ini ionik ya. Ionik itu dia sudah jelas dia terpisah ion-ionnya, positif dan negatif. Tapi kalau kepolaran itu termasuk di bagian ikatan kovalen ya. Ada nonpolar, ada apa? Kovalen apa satu lagi? Polar. Oh, polar. Ya. Nah, ini dia masih di dalam satu senyawa dia. Tapi apa? Namanya pol. Pol itu apa artinya kemarin saya bilang? Titik kutub. Pol lah, bukanlah non-polar. Tuh ya. Nah, berarti dia mengutup kalau si polar itu. Kalau misalnya dia non-polar, dia tidak mengutup gitu ya. Nah, mengutup itu gimana? Di dalam satu senyawa itu ada kutub positifnya, ada kutub negatifnya. Nah, ini contoh NH3 tadi. NH3 itu polar atau non-polar ya? Kalau kita mau dia itu mengutup, bagaimana ya mengetahuinya? Kita tandai ya, kita tandai atom di dalam molekul ini yang mana yang lebih elektronegatif, yang mana lebih elektropositif. Nah, kira-kira N sama H, yang mana lebih negatif? Lebih negatif. N, Bu. Jadi dia negatif dia. Resultan ya namanya ya. Ini ada resultan mengarah ke negatif ya. Nah, setelah mengarah ke negatif dari resultan ini kita bisa memprediksikan yang namanya momen dipol ya. Nah, kemarin kalau misalnya itu polar, momen dipolnya gimana ya? Momen dipolnya gimana ya? Kalau polar? Lupa. Momen dipolnya gimana ya? Polar. Momen dipolnya apa? Apa sih Dari nol. Ada, Bu. 0, Bu. tidak sama dengan Ada 0. momen Tidak lah pokoknya ya. Ada momen dipol ya. Atau tidak sama dengan 0 ya. Nah, kalau non-polar Nol. sama dengan 0. Kalau tidak ada momen dipol ya. Tidak ada momen apa momen sih? Momen dipol. Dipol. Nah, ini menurut kalian dari NH3 ini, adakah momen dipolnya? Nah, definisi lain itu keadaannya juga ya. Ada, Bu. Ada ya. Berarti ini adalah senyawa kovalen polar. Polar. Nah, inti dari polar dan nggak polar itu bergantung momen dipol ya paling utamanya ya. Nah, selain itu kalian juga bisa melihat keadaan atom-atom di dalam senyawa ini. Keadaannya itu atau distribusi elektronnya ini simetris atau enggak gitu ya. Nah, tuh berarti polar. Oke, ini apaan ya? Kenapa saya buat itu PF3 maksudnya apa ya? Apa lagi? Oh, tipe molekul ya. Nah, tipe molekul kan kemarin di slide di kelas besar pakai bahasa Indonesia kependekannya TKEPE ya, nggak usah apa sih kemarin pendekannya?
Bahasa Indonesia gimana? PPEP. Nah, tapi di tutorial pakai bahasa Inggris. PSEPR kan? Nah, itu sama aja ya. Itu artinya maksudnya ya, TPG apa tadi itu ya. Nah, notasi dari tipe molekul atau bentuk molekul atau geometri molekul di kelas besar itu pakai AB ya. AB nanti ada indeksnya itu M ya misalnya ya. Terus ada E, N. Nah, ada lagi ya lambang lain. Lambang lain itu pakai it. Nah, kan tutorial pakai it ya yang diajari ya. Ya, terserah sih mau lambangnya apa. Intinya A itu melambangkan atom pusat, B atau X itu adalah atom yang berikatan dengan atom pusat sendiri. E itu adalah elektron bebas yang mengelilingi atom pusatnya. Itu ya. Nah, ini menurut apa ini? Domain ya. Domain elektron ikatan dan domain elektron bebas ya. Oke. Nah, nanti tergantung di soal. Jangan nanti kalian di soal dilambangkan pakai AX, kalian blank ya. Oke, PF4. P berapa nomor atomnya? 15, Bu. 15, Bu. 15. 2, 8, 5. F 9 ya? 9. 2, 8, 7. Salah. 2, 7. Ya. Nah, hapus dulu yang salah itu ya. Nah, coba dulu kalian gambarkan struktur Lewisnya gimana? Siapa atom pusat? P. P. Ya. Mengelilingi? P ini gambarkan dulu 5 deh. Ya, F. mengelilingi F. F-nya 3 buah ya. Oke. F. F-nya berapa elektron? 7. Yuk. Nah, kira-kira ini bentuk molekulnya apa ya? Udah hafal kalian? Saya belum hafal karena saya nggak ujian. Belum. Ya, hafal lah besok mau ujian. Ya. Saya suruh kalian itu mengamalkan. Kalian nggak mau, ya udah menghafal aja lah. Nah, ini udah oktet. Pet. Atom pusatnya udah oktet belum tuh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Udah ya? Oke. Nah, gimana? Apa bentuk molekulnya? Itu harus hafal ya. Apalagi yang jam 8 besok itu. Jam 8 besok gimana? Coba dulu gimana cara-caranya? Tahapan-tahapannya. Kan udah ada tuh struktur Lewisnya. Ngapain sih? Ini berkaitan dengan domain juga kan? Domain elektron ikatan, domain elektron bebas ya. Nah, apa itu? Ini turunan ini. Kenapa saya bilang turunan? Coba. Karena ada ikatan bebasnya. Gimana? Ya, karena ada bukan ikatan bebas Ya, ini. Ini elektron elektron ya, bukan ikatan. Iya, elektron. Ada satu pasang atau 2 buah elektron bebas. Berarti ini coba DEB-nya 1, betul nggak? Nih. DEB itu apa? Domain. Domain itu kelompok maksudnya. Nah, karena ada sepasang ya berarti sah. Nah, DI-nya berapa? DEI 3, kan ada 3 kelompok ikatan nih. Nah,
3. Berarti coba dulu sebelum ke bentuk molekul, kalian buat dulu lambang PSEPR-nya. Pakai X aja lah kalau enggak ya. Nah, berarti apa ini? A, X X berapa? AX 3 E Ya. E 3 Ini E apa ya? Ini turunan dari AX4 kan? Turunan dari Iya, AX4 Bu. kan? AX4 itu apa? Tetrahedral. Nah, kalau AX3 ini apaan? Trigonal piramida. Nah, hafal ya, besok ujian. Apa? Itu pertemuan berapa kita coba? Pertemuan ke berapa itu? piramida. Nah, kawannya segitiga piramida, dicek lagi. Segitiga piramida. Oke, pertemuan berapa? Ada yang ingat nggak itu pertemuan berapa ya? Pertemuan berapa itu? Struktur atom sih. Pertemuan berapa? Ada yang ingat? 9 kayaknya, Bu. 10. 10. Udah capek nih saya nyoreknya ya. Awas ya, nggak hafal ya. Kalau salah nanti bukan saya salah tuh. Kalian nggak hafal itu. Awas kalian itu kalau nggak hafal itu kan soalnya mudah ya. Bukan saya ngancam ya, itu soalnya mudah. Bilang sama dosen-dosen sini saya ngancam ya. Ya supaya ini kan ingat yang paling tinggi nilai misalnya 60 ke atas tapi yang paling tinggi saya kasih reward kan saya bilang kan. Nah, gitu. Harus belajar kalian ya. Nah, segitiga piramida betul ya temannya ya. Oke, lanjut ya. Ini apa ya? Ini udah ya. Nah, ini. Aduh. Ini tadi saya coret-coret pula ya. Udah tahu lah kalian ini ya. Nah, ini ClO4 minus. Gimana? ClO4 minus. Gimana? Tadi kan lempeng-lempeng aja ya, bukan ionik ya. Nah, ini ionik ini. Ini kan lempeng-lempeng aja ini, nggak ada kationnya kah, nggak ada anionnya kah. Nah, ini ada nih ion negatif itu gimana ya? Gimana? Siapa atom pusatnya? Cl. Cl. Nah, Cl itu diapain dulu ya? Terus ada 4 O-nya. Nah, O 8. Cl 17 ya? 17. 17. 2, 8, 7. Iya, Oh. iya Bu. Oh berapa? 2. 2. Oke, total elektron valensinya berapa coba di dalam senyawa anion ini? 32. 32. Nya ada 7 ya. O-nya ada 4. 4 dikali 6. Berapa 4 kali 6? 24. Ya. Nah, apa lagi ketambahan? Minus ya. Minus itu ketambahan elektron. 1 elektron. 32. 32, Bu. 32. Ya, nanti harus ada 32 elektron di dalam struktur Lewisnya. Nah, siapa atom pusatnya di sini? Cl. Ya.
CL. Ini kita sampai jam berapa? Jam 12 kan. Nah, semoga terkejar. CL. Coba CL di anu-anukan. Ngapain nih? Berapa di sini ya? 10 ya. Nah, O. O berapa? 6. Bang. 6. Oh, 6. Nah, apa dulu kita update? Apa dulu kita update kan? Apanya sih yang dulu kita update kan? oh, Oh ya, Kita O-nya dulu ya. Oh, ini kalau kita update kan berapa lagi ya dia butuh elektron dari CL? 2. Oke, ini ya. Nah, ini nih. Nah, serat. Ya, ini berarti nanti menjadi angka 2 ya. Nah, yang atas butuh 2 elektron juga. Nah, ini gini berarti. Nah. Oke. Nah, jelek kali Bu, nanti kita buat yang bagusnya ya. Oke. Nah, ini juga 2. 2 elektron. Nah, angkat 2. Nah, lalu yang ini tinggal berapa elektron nih? 1. 1. Dia kurang berapa? 1. Dari itu ada sini. Ya, minus itu dia masuk 1 elektron. Makanya biar itu ya. Nah, ini bawa 1 elektron nih masuk nih ya. Masuk dia. Oke, jadi bagaimana struktur yang bagusnya? Struktur yang bagusnya seperti ini bagus. Nah, O minus ya. Oke. Ada yang kurang nggak? Coba hitung dari 32 elektron, ada 2 nggak? Ada yang kurang kah? Waduh. Sebentar ya. Ada yang nelpon. Si bos nelpon. Bentar. Sebentar ya. Iya, Bu. Mana ada yang nih? Oh, yang bawah itu, Bu. Ngapain dia? Bebas yang Bu. Berapa? Sebentar ya, apa yang coba dulu?
5 Bu. Nah, Iya Bu. C. Kan ada nih dari indexnya 1. Kita berapa? 5 Bu. 5 Bu. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Nah, ini sama sedikit saya dari indexnya ini ya. Berarti sudah 2 enggak nih? Sudah Bu. Udah ya. Udah. Apa memang nanya ini bentuk molekulnya dari atom asat. Coba temuannya tadi Cl. Nah, nanti gimana nih? DI, DE, BB. Nah, apa? DI-nya berapa? 4. Ananya, BB-nya? Oke. Nanti ada tuh ditanya nilai muatan formal masing-masing ya. Coba muatan formal Cl-nya berapa ya? Ingat rumus muatan formal. Nol sih tahu sih nol apa rumusnya kemarin. Valensi kurang Muatan formal valensi kurang PI plus elektron bebas. valensi dari Cl berapa? Elektron valensi dikurang apa tadi kan? Ikatan ya, sorry, bebas ya. Iya Bu. Elektron bebas kurang setengah elektron ikatan. Nah, coba yang Cl muatan formal Cl ya. Muatan formal Cl 7 kurang setengah kali ikatan berapa ya? Ada? 11. Cuma ini nih elektronnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14. Nah, sama dengan 0 ya. Nah, oksigen bisa nomor nih. Oksigen 1, 2, 3, 4 ya. Oksigen 1, 2, 3 ini kan mirip. Nah, kira-kira muatan formalnya apa ya? Muatan formal oksigen 1, 2, 3. Nah, apa? Mana coba? Apa kurang berapa gitu maksud saya? 6 kurang 2 ya. Sasi 2 elektron bebas. 4 sangat. Nah, 4 kurang jangan ini ya. Ini adalah soal yang mudah. Jangan kalian ini enggak ini nanti. Nah, kalian lanjut. setengah kali 4 Kali 4 sama dengan 0. 0 ya. Berarti ini muatannya 0, ini 0. Nah, yang oksigen nomor 4. Oksigen nomor 4. Kira-kira coba 6 dikurang elektron bebasnya cuy. Ini udah Oh ya 6 yang dari negatif. 6 Bu. Oh, 6 Bu. kurang 6 6 Bu. 6 kurang 4 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 6 kurang 4
Setengah Kali dua. Kali 2. kali 2 sama dengan Setengah Min dikali 1 ya. 2. Min 1. Min 1. Nah, muatan formal totalnya min 1. Nah, sesuai ya. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Muatan formal lagi tentang bentuk molekul. Ya, intinya bentuk molekul ini soal yang mudah ya. Setidaknya berapa soal kalian benar itu ya? Nomor 1, 2, 3, 4, 5. Ya, itu saya harap ini benar ya. Ini saya harapkan ini udah berapa nilainya? 5 lah intinya ya. Nggak tahu saya satu soal itu berapa nilainya. Pokoknya yang penting 5 soal udah benar lah ya. Makanya ini harus dihafal ini ya. Ini bentuk molekul ini. Jangan nggak dihafal. Kasihan nanti kalian ya. Nah, pH 4. Ini banyak kali soalnya. pH 4. pH 4 gimana? Apa bentuk molekulnya? Ini udah tahu kalian cara mencarinya ya. P itu berapa nomor atom? 15. 15. 1 ya. Ya udahlah, ini kan 2, 8, 5. Ini 1. Nah, kalau struktur Lewisnya nanti gimana kira-kira? H dan K. Oke, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, gimana itu? Gimana? Apa ya ini ya? pH 4. Aduh, ini kayaknya kan nih ya. pH 14 ini. Sorry. Nah, pH 14. Kira-kira gimana pH 14? Ini ketinggalan ya soalnya ya. pH 14. Nah, gimana nih? Total dari elektronnya berapa ya? Totalnya ini kan 5 elektron valensi. Nah, ini ada 4 hanya, berarti 4. Nah, apa lagi? 9. 9 berarti apanya yang kurang nih? 9. Kurang 1. Kurang 1. Elektron. Kenapa kurang 1 elektron? Karena muatan dari senyawa yang diberikan adalah Positif. plus Plus 1. Oke. Berarti totalan ini semua harus ada berapa? 8. 8. Nah, ini udah 8 nggak nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti dari P ini kurang 1 ya. Ini nggak ada ini berarti dia. Ya, ini nggak ada. Berarti gimana dia? Nah, gini dia struktur Lewisnya. Nah, plus. Nah, di sini boleh plusnya di sini juga. Ya. Oke. Nah, udah 8 ya? Sudah ya? Oke, di ini kalau sudah 8, apa sih bentuk molekulnya atau tipe molekulnya? tetrahedral. Why? X4. Kenapa? Karena Domain D-nya ada 4 dan nggak ya. ada DEB-nya, Bu. DEI 4, DEB 0 ya. X 4. 0. Tetrahedral. Tetrahedral. Nah, ini kalau saya suruh cari muatan formal, insya Allah udah bisa lah ya. Bisa ya? Bisa ya? Oke, yang P aja, yang P aja kok nggak cari ya. Yang P, berapa ya muatan formal P? Muatan formal P atau atom pusatnya. Berarti elektron 5. valensi 5 dikurang 0 dikurang tengah akan sama dengan 1. 1 ya.
Apa satu ini? Minus apa plus? Plus. Plus. Nah, betul ya. Oke. Nah, itu mungkin kalau soal muatan formal kalian dikasih soal mungkin nanti ya. Terus dari masing-masing atom itu dihitung muatan formalnya itu mungkin nanti. Mudah ya? Oke. Nah, ini ngapain ya ini saya buat kayak gini ya. Ya aduh, astagfirullah. Ini kayak mana ini udah saya buat kuncinya lagi nih ya. CM. Ini hibridisasi ya. Ini hibridisasi. Kenapa saya buat kuncinya di sini ya? Inilah karena buru-buru tadi ya. Nah, CF4. Hibridisasinya apa sih? Ya ingat, ini memang saya udah buat kunci jawabannya SP3 ya. Kalau SF4 itu SP3D ya. Nah, intinya ini jawaban dari masing-masing soal itulah ya. Apa saya hapus ya. Oke. Nah, kira-kira kenapa ini SP3 ya? Ini berhubungan juga dengan DEI dan DEB cara cepatnya ya. Cara lambatnya gimana? Kalian konfigurasikan elektron dari apa yang diminta hibridisasinya. Nah, kalau seperti ini sebenarnya acaknya. Nah, kalau misalnya banyak ya ini kan udah senyawa yang terlalu banyak atom pusat ya. Nah, ini baru dia bilang atom C yang mengikat O. Berarti kan yang C yang langsung mengikat O, bukan C yang kirinya gitu maksudnya ya. Nah, ini kira-kira kalau atom pusatnya adalah C, C ini apa sih hibridisasinya gitu. Nah, hibridisasi kemana apa? Tumpang tindih apa? Elektron. Lihat yang tumpang tindih elektron atau tumpang tindih orbital. Berarti ikatan apa yang dilihat? Ikatan sigmanya, jangan ikatan pi-nya. Ya, berarti dia berdasarkan ikatan sigmanya. Hibridisasi ya. Berdasarkan ikatan sigma. Berdasarkan ikatan sigma atau tumpang tindih elektron. Tantan sampai ke bawah itu saya nggak hapus jawabannya ya. Nah, CF4. Nah, CF4. C berapa ya? Kemarin nomor atomnya C 6. ya. Nah, ini kalau kita bilang hibridisasi memakai orbital S, orbital P. Jadi kalian konfigurasi elektron nggak boleh pakai Bohr, tapi menurut siapa? Aufbau ya. Nah, enaknya kalau hibridisasi ini kan biasanya Aufbau itu dia berhubungan juga dengan Hund ya. Tapi kalau untuk hibridisasi ini supaya nanti kalian tahu dekat atau tidaknya orbitalnya ini ya. Jadi abaikan aja dulu menurut aturan Hund ya. Sebentar ya. Itu saya ada dipanggil nggak tahu. Kalian pikirkan dulu lah. Itu kenapa ini ya. Nanti saya balik ya. Iya, Bu. Coba. Mana sih tadi? Ini sempat nggak semua terbahas ini ya? Nah, ini coba makanya jangan lama kali kalian. Ini udah ada nggak suara saya nih? Ada, Bu. Coba. Ini udah mau jam 12 lagi. Nah, ini 6 ya.
Oke, ada F9 ya. Nah, ini 1S2 apa nih? 2S cepat-cepat. 2 Oke. Nah, yang di bawahnya 1S 2S 5. Oke. Nah, nanti yang F ini pasti mengisi orbital hibrid dari si C ya. Kenapa saya bilang orbital hibrid? Karena C-nya yang mengalami hibridisasi ya. Nah, kalau kita tinjau atom pusat ya. Nah, kalau kita tinjau atom pusatnya ada orbital S, nah ada orbital P 3 buah ya. Nah, ini saya anukan dulu ini saya kalian gimana ini? Kalau nggak terpaham semuanya mau saya sambung atau gimana nanti? Nah, ini kan ini ya yang terhibridisasi yang S ini ya. Nah, masing-masing mengisi satu. Makanya nanti masuk siapa F-nya ini masuk masing-masing satu. Nah, masuknya masing-masing satu ini ya. Berarti ikatan apa dia? Sigma, 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 sigma. Ingat nggak kalian kemarin? Berarti hibridisasinya apa? Hibridisasinya? SP3. Ya, SP3. SP3. Nah, cara mudahnya nggak usah kalian ini ya, kalian berpatokan aja pada DEI, DEB ya. Oke. Nah, berarti itu kalian harus apain buat Stur Lewis intinya lagi ya. Nah, insya Allah Stur Lewisnya seperti ini kok CF4 itu. Ya. Nah, DEI-nya berapa? 4. DEI 4. DEB 0. Kalau ini adalah AX4 tetrahedral hibridisasinya SP3. Yang ngapain berarti kalian lagi? Ya menghafal lagi kan? Makanya kalau kalian nggak ingat ya berarti harus menghafal. Kalau nggak mau menghafal harus diingat itu pengisian orbital tadi ya. Mana itu? Di sini juga enggak ya? Enggak di sini. Nih. Ini dia, ya. Nih. Kalau misalnya ini penjumlahan DEB dan DEI itu sama dengan 4, berarti SP3 ya. Nah, itu penjumlahannya berapa tadi? 4 kan? Makanya 3 ya. Ini penjumlahan DEI tambah DEB sama dengan 4 ya. Berarti SP3 ya. Nah, SF4. Nah, sama aja SF4 ini. Gimana? Kalau kalian mau DEI tambah DEB, kalian buat struktur Lewis. Tapi kalau kalian mau pakai orbital-orbital ini sigma, sigma gitu ya, nanti ada pi gitu ya. Nah, itu harus konfigurasi elektron kan juga ya. Nah, coba ya kira SF4 gimana SF4? S berapa nomor atomnya? Nomor atom? 16 ya. Nomor atom 16 ya. Nah, berarti 1 S2, 2 S2, 2 P, 6, 3 S2, 3 P. Berapa ya? 10, 12, 4 ya. Nah, ingat ini kulit ketiga. Berarti ada juga orbital D tapi masih kosong ya. Yang masuk itu F4 buah ya. Kalau F4 buah gimana hibridisasinya? Nah, ini kita gambar aja dulu. Ya. Nah. Cerat-cerat gitu ya. Nah, ini 1 2 3 4. 4 buah yang masuk berarti orbitalnya harus gimana coba?
Mana? Harus berapa ya yang kosong? Sorry, harus berapa ya yang memiliki elektron yang tidak berpasangan? Harus berapa? Harus ada. Mana harus ada 2 kalau mau masukkan F ini 4 loh. Harus ada 4. ya. Berarti yang terhibridisasi yang P dulu ya, karena dia yang mendekati D ini ya. Ini D-nya 5 di sini ya. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Nah, ini berarti masih tetap ini sudah 1, 1, 1, 1. Baru masuk punya si F. F ya. F, 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 dan F. Nah, itu apa? Sigma, 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 sigma. Ini orbital S. Nah, ini orbital P. P-nya terisi 3 ya. Nah, ini D. D-nya 1. Berarti apa hibridisasinya? SP3D. SP3D. SP3D ya. Ingat, berarti kalian udah 6 ya. Harus betul ya nanti. Awas kalian nggak betul ya. Amin. Kalau enggak, kalau cara yang kedua gimana? Dibuat struktur Lewisnya. SF4 kan. S tadi elektron ininya 6 ya. 6, elektron valensinya 6. 1, 2, 3, 4. Nah, 5, 6. Nah, masuk tuh berubah. F, 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 F. Nah, F ini ada masing-masing membawa juga 7. Ini ada yang agak lain ya. Ini nggak ada nih. Ini. Tidak buru-buru nih. Kalau yang tipe 18, 19 bisa lah saya lanjutin besok kan. Ini masalahnya yang 78 ini nih. Ini udah mau jam 12 lagi kan. Oke. Nah. Masing-masing oktet kan. 1, 2, 3, 4. Ada 2 ya. Tinggal pasangan elektron bebasnya ya. Berarti ada 1 pasang ya. Berarti DEI-nya berapa? DEI 4. DEB 1. Nah, kalau 5, apa kemarin yang kalian hafal? SP. Boleh 2 cara. Satu cara yang kalian konfigurasi elektron kan. Satu lagi yang hafal ini ya. Yang mana lebih enak? DEI. Ya berarti kalian walaupun kalian menghafal, kalian harus pandai membuat struktur Lewisnya ya. Oke. Nah, ini ada lagi dia bilang PCl3 ya. Ini kalian cari sendiri ya, nanti nggak terbahas pula yang lain ya. Oke, yang inilah ini, yang besar ini dulu ya. Skema hibridisasi yang tepat untuk atom C yang mengikat O. Nah, ini adalah CH3CuOH. Itu adalah asam asetat ya di dalam senyawa organik ya, atau asam etanoat ya, bahasa nama IUPAC-nya ya. Nah, 3. Nah, itu disebar tuh. Gini dia struktur Lewisnya ya. Nah, OH. C yang nomor 1 atau yang nomor 2 yang diminta? Kalian di sini ini ya, saya pindah slide aja ya biar rapi ya. Tulisan saya kan tahu kalian cakar bebek ayam ya. Nah. CH3 CuOH. Ini dia struktur Lewisnya ya. Nah, ini ada pasangan elektron bebas. Oke, ini dia struktur Lewisnya. Nah, kira-kira yang mana ini? Yang nomor 2 tadi ya, yang ini ya. Berarti DEB-nya berapa? Yang ini. C nomor 2 DEB-nya berapa? DEB-nya C nomor 2. Ya, ini jangan bingung nanti kalian saya bagiin slide. DEB sama dengan berapa? DEI? DEI?
3 ya. Nah, total 3. Nah, yang total 3 itu apa ya hibridisasinya yang kalian hafal? Oke, ini berarti hibridisasinya sp2. Nah, C nomor 1. C nomor 1 gimana? DEB? DEB 0. DEI? Ya, hati-hati nih. Ini kalian kembangkan dulu ini. Ya, ada berapa? 1, 2, 3 hidrogen ditambah dia dengan C satu lagi. Apa berarti dia berapa? 4. Nah, kalau 4 totalnya apa? Anunya. sp3 ya. Nah, yang oksigen, udah tahu kalian cara carinya ya? Oksigen, sudah tahu ya? Nggak usah lagi ya saya bilang ya. Atau gimana? Kalian mau juga? Oke. Oksigen yang ini gimana? DEI? 2. DEB? 2. Total? 4. Apa? sp3 ya. Yang ini? DEI? 1. DEB? Total 3. Apa? SP2. 2. Gampang ya. Awas besok nggak ini. Ya. Nah, banyak kali ngancamnya ibu ini ya. Oke. Lanjut. Nah, ini kok soal kepelaran pula ini. Nah, misal kok ada soal seperti ini, manakah dari molekul berikut ini yang tidak memiliki momen dipol sehingga molekulnya nonpolar ya. Kalau misalnya dibilang tidak memiliki nomor dipol, berarti dia itu momen dipol sama dengan 0 ya atau non polar. Nah, ini lengkap pula ini soalnya ya. Nah, CH3Br ya, gambar dulu. Pasti C-nya di tengah. Nah, ini kepolaran tadi lagi nih ya. Nah, ada Br. Ini polar apa non polar? Dari kalian lihat. Yang tidak memiliki momen dipol. Yang mana ini? Di bawah ini. Yang tidak memiliki momen dipol. CH3Br kah? CH3OH kah? Atau CBr4 kah? Atau CH2Br2? Atau CHBr3? Yang mana? Ya, gambar satu-satu dulu kalau kalian bingung ya. Nah, ini saya bilang tentukan yang mana lebih negatif. Yang lebih negatif di antara semua itu pasti si BR ya. Berarti C mengarah ke BR, H ke C dulu, hanya ke C dulu ya, hanya ke C dulu. Nah, kira-kira ini saling mengenolkan nggak nih? Saling mengenolkan nggak momen dipolnya ini, arahnya ini? Saling mengenolkan nggak? Menurut kalian? Nah, ini kan tidak saling mengenolkan ya, karena satunya mengarahnya tidak saling berhadapan ya. Karena di sini kalau distribusi elektron, di sini lebih banyak elektron. Berarti ini memiliki momen dipol atau enggak nih? Punya. Berarti momen dipol tidak sama dengan 0. Berarti ini polar. Berarti ini bukan jawabannya yang A. Itu polar ya. Yang B. Sebar dulu lagi. Ya. Ingat, karbon itu ikatan kovalennya ada 4 ya. Nah, nanti kok saya bilang tangannya ada 4, nanti kalian bawa ke sidang itu ya. Nah, kira-kira ini polar nggak nih ikatan kovalennya? Atau enggak? Lihat lagi distribusi elektronnya. Mengarah ke mana? Hidrogennya ke C dulu. Hidrogennya ke C dulu. Ya, C-nya ke O. Kan O lebih elektronegatif. Nah, ini memiliki momen dipol nggak nih? Punya. Berarti momen dipol tidak sama dengan 0. Polar. Bukan itu jawabannya berarti. Ya. Nah, CBr4. Ya. CBr4. CBr, BR, BR, BR. Ya. Gampang ini soalnya. Ya. Nah, kira-kira kemana arahnya? Ke BR semua ya? BR. Ya, ke BR. 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 Nah, ini gimana? Distribusi elektronnya gimana? Sama. Berarti ini apa nih? Momen dipolnya?
Sama Ya, multipolnya sama dengan 0 atau tidak memiliki Momen dipol. momen dipol. Nah, not Dan polar. polar. Nah, inilah dia jawabannya berarti. Kalau yang ini pasti polar ya. Kalian Polar. kembangkan sendirilah ya. Ini polar ya. Ini kalian kembangkan sendirilah ininya ya. Oke. Nah, ini yang tidak memiliki momen dipol. Ini bisalah kalian cari lagi ya. Kalian cari aja ini ya. Yang mana nanti yang benar ya. Nanti arahkan aja yang mana lebih positif, yang mana negatif. Nanti diarahkan ya. Oke ya. Daripada kita membahasnya di situ-situ aja. Oke. Nah, dari yang kisi-kisi udah berapa kalian benar itu ya? 1, 2, 3, 4. Kepolaran udah. Jumlah ikatan pi dan sigma. Nah, ini lebih mudah lagi. Ya. Nah, misal kalau ada senyawa seperti ini. Bentar ya. Apa yang mesti gambar? Oke. Sebentar. Ikatan kovalen C itu ada. Sorry. Apa ini? Salah, bentar dulu. Ini soalnya nggak ada pula, jadi ya saya harus buat soalnya ya. Buat soal maksudnya ya. Saya sih yang buat soal ini. Oke. Ini apa yang tinggal? Anak-anak, adakah yang tinggal lagi di dunia ini? Bentar dulu ya. Sebentar ya. CH C ini N. Bentar, ini udah 4, ini belum. Ini masih 2, berarti ini CH2. Nah, yang di sini OH. Nah, itu. Coba. Berapa ya? Ikatan sigmanya. Ikatan sigma apaan? Tumpang tindih elektron. Ya. Tumpang tindih elektron. Kalau ikatan pi, elektronnya senggolan, jangan. Berinteraksi secara awan elektron, ya. Oke. Nah, dari senyawa yang saya buat ini, berapa ya jumlah ikatan sigmanya? Oke, saya tambah lagi ujungnya lagi ya, biar kalian biar kalian pusing. Ya memang seperti itu, biar kalian ini. Ini adalah soal termudah ini. Berarti udah berapa kalian benar? Saya doain benar lah ya. Amin. Bentar. Ya, sebentar. Mau saya tambahin lagi biar kayak soal olimpiade ya. Biar besok kalian saya pusing nanti kalau nilainya jelek ya. Oke. Nah, berapa ikatan sigmanya? Yo, berapa ikatan pi-nya? Ini lambang sigma ini ya. Nah, ini adalah ikatan sigma. Nah, ini lambang ini. Ikatan pi. Nah, berapa sigmanya? Ayo. Sigmanya berapa nih? 7. Wih, sedikit kali. Enggak, salah. Nah, inilah namanya penjebakan maut ya. Ini kalian terjebak kalian. Kalian ngitungnya gimana? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Gitu kalian ngitung kan? Ini namanya jebakan. Berapa ayo? Siapa yang tahu? 11. Coba kita hitung. 1, enggak mau saya arahin dulu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Tunggu dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12. 11. Ada yang tahu nggak kenapa 12? Iya. Hidrogen ini kalian kembangkan lagi nih. Ini kan hidrogen mengikat C itu kan ikatan sigma ya enggak? Hidrogen mengikat C itu adalah ikatan sigma. Berarti ada berapa di sini? 1. Nah. Bentar dulu. Saya diketawa. Ngajar ini makanya malas saya kok libroninya. 1 ya, ikatan rangkap ini. Rangkap berapa ini? Rangkap Rangkap 3. berapa nih? 3. Kita ikatan sigmanya ada berapa ya? Ikatan rangkap 3. 1. 1. Oke. Berarti ada 2 sigmanya 1. Nah, sigma lagi ini adalah sigma. Nah, C dengan C sigma. Sigma. Yang atas sigma. Yang ini ada berapa sigma? 1. Nah, sigma. Nah, ini ada berapa nih sigmanya nih? 1. 1 dengan si H ya. Nah, ini 1 dengan si H ini. Nah, aku input ya. Nah, sigma. Nah, ini ada C dengan C. Sigma juga. C dengan hidrogen 2 buah. Berapa sigma di sini? 2. Oke. Nah, apa lagi yang belum nih? C dengan O. Berapa nih? 1. 1. Lagi O dengan H apa? Sigma enggak? Sigma. Berapa itu sigma yang sudah saya gambar di dunia itu? 1, 2, 3. 12. Mas ya, 2. 3. Oh, kenapa 3? 3. Salah. Kalau 5, Bu. 5. ikatan rangkap 3, berapa 5. ikatan pi-nya? Iya, 5. Wah. Gimana coba? Di sini ada pi-nya ada berapa? Ada berapa di sini? 2. 2. Di situ kan kalian jangan nangis semua. Oh, apa lagi tuh? Di sini? 2. Nah, yang ini? 1. Berapa kali? 2. 5. Nah, ya. Jadi jangan terkecoh kalian hidrogen ini ya. Oke. Gampang kan? Udah berapa soal kalian harus benar itu? Ingat kalau nggak benar awas ya. Oke. Itu nonton YouTube Bu Ayu kalau nggak sempet habis ya YouTube Bu Ayu. Ya, Bu. Intinya kalau nggak sempat habis saya bahas nonton YouTube Bu Ayu ya, katanya dia udah update. Ini udah update katanya. Update. Oke. Nah, gampang ya ikatan sigma. Lah ini gampang lah ya. Ini kan tadi saya kirain ada soal, rupanya ada soalnya. Ini gampang lah ya. Ini gimana nih? Nggak usah dibahas kan? Gampang ya? Gampang nggak? Mas Bu. Gimana? Bahas. Bahas dulu. Bahas. Ini kayaknya ada yang salah ini. Ini berbeda ya soalnya ini. Masih masuk. Iya, Bu. Oh, masuk. Ya, Bu, beda. Ya, Bu. Oh, ini ada 2 soal kayaknya ya. Nah, kalian mau yang nomor berapa ya? Dua-duanya. Dua-duanya, Bu. Kalau nggak sempat bahas yang lain, kalian nonton YouTube Bu Ayu ya. Iya, Bu. Gimana blokir orang di YouTube? Bilangnya kalian mau diblokir. Kayak mana blokir orang di YouTube kan? Nah, itu kalau CH3 CH3 ya. Ikatan sigmanya berapa? Ayo. Ikatan sigma. 10. 10, Bu. Oke, di C dengan hidrogen itu ada berapa ikatan sigma? 1, 3. 2, 3. Nah, C dengan C sendiri ada 1. C dengan O.
C dengan O yang ini. Satu. Dengan H sendiri ada 3 buah. Berapa itu? Aduh. Gimana? Loh. Ikatan pi? Satu. Satu. Oh, ini ngapain lagi di bak? D ah. Ini luarnya gini. Itu Cara apa kan? Iya, Bu. Oh, anu. Maksudnya gimana ya? Hibridisasinya. Bukan. Apa? Ada yang rangkap itu kita taunya gimana, Bu? Tanya kalian kemarin saya ajarin struktur Lewis. Ini kan struktur Lewisnya berarti ditinjau nih masing-masing atom gitu ya. Nah, misalnya C ya. Ya. Misalnya C. CH3 di sini. C itu ikatan kovalennya ada berapa saya bilang? C ikatan kovalennya ada berapa? 4. Dia sudah mengikat 3 hidrogen ya. Nah, jadi dia mengikat siapa lagi yang terdekat? Berarti kan C ya. C mengikat berapa ikatan kovalen lagi? Balik lagi pertanyaan saya berapa? Tom? 4. Ya. Nah, ini ada O. Kan nggak mungkin O-nya yang satu lagi itu 1 buah. Berarti berapa? 2 ikatan ya. Nah, O ini ikatan kovalennya yang setelah kalian pelajari di dunia persilatan ini sering munculnya berapa ikatan kovalen? 2. Dua. Ya udah gini ya, hidrogen ya. Nah, gitu. Ada kurangnya, ada Makasih, C-nya. Sorry, itu C-nya ini ya. Ya. C. Ya, karena apa? Ikatan kovalen C 4. Nah, itu dia tuh kalian kembangkan, hitunglah ikatan sigmanya, ikatan ininya. Nah, kalau hibridisasinya bisa nih, bisa. C nomor. Ini saya nomor nih, 1, 2, 3. C nomor 2 berapa ya hibridisasinya? SP2. Dia udah mantap ini dan di luar kepala dia. Aduh. C nomor 1? SP3. Ketiga. Tanya tuh sama siapa itu. Ya, awas besok enggak. Oksigen ini ada ini ya. Ada 2 pasang elektron bebas ya. Nah, oksigen yang ini yang saya gini-gini. Tiga. Iya, aduh. Yang ini? Yang ini? Dua, Bu. Wah. Nah, yang ini? C nomor 3? SP3. 3. Guys. Udah berapa nilainya ini ya? Udah 100 nanti ini ya. Semoga 100. Oke. Ini Amin. ini Tom nih ya. Urutkan kekuatan ikatan yang tepat pada molekul He2, molekul ion He2+, E22+. Nah, ini kalian belajar yang namanya Tom. Tom tahu nggak apa Tom? Teori orbital Teori. molekul. Iya. Ngapain kita di situ? Buat orbital Ayo. molekulnya bukan. Iya, betul. Ayo siapa yang bisa? Ini ada 2 soal ini. Ini ada 2 soal ini. He dulu lah ya. Bentar. Tapi nanti yang soal gas kan nanti mau tutorial kan? Pasti nggak usah diulang di sini boleh lah ya. Siapa mau tutorial? 78 ya? Ya, Bu. Iya, Bu. Ya, Bu. 19 gimana ini sampai mana udah tutorialnya?
Masih ada nggak di dunia persilatan ini? TPB 18-19 gimana tutorialnya sampai mana udah ya? Sampai pertemuan 7, Bu. Pertemuan 7. 3 lagi ya? Udah kalian WA kakaknya? Kalian masih ada sih kesempatan hari Kamis. Malam besok mau kalian? Tapi ini ya. Saya sibuk nggak ya? Karena kalau yang 78 ini udah selesai nih. Terus nanti udah selesai deh. Nah, ini gimana? Ayo. Kita pertemuan berapa kemarin itu teori orbital molekul? Pertemuan berapa ya? 12. Pertemuan 12 itu termokimia pembacaannya nih. Kayak mana maksudnya nih? Ya, Bu. 10-11 kayaknya. Coba dulu saya buka 10-11 ini ya. 10-11. Oke. Itu harus benar juga kalian. Nggak boleh nggak benar ya. Ya itu nih. Nah ini kan kalau nggak usah pakai cabang-cabang kayak cakar ayam ini boleh juga. Yang penting kalian tahu orbital ini nih yang ini ya. Nah, nanti. Nah ini kalian. Ini harus kalian tahu ya. Apa kemarin? Kalau elektron totalnya lebih dari 14. Ini besar dari 14, orbitalnya pakai yang mana? Yang sebelah kah? Yang saya gini-gini kan ya. Yang mana apa bedanya cuma nih? Pada orbital P-nya ya. Ya. Apa ini orbital P-nya urutannya? Sigma. Atau urutannya ini? Sigma 2PX. Terus apa lagi? I 2PY. V 2PY. 2PZ ya. Nah, 2 kalau PZ. yang kecil dari 14, Pi-nya duluan ya. Ya enggak? Nih. Ya. Berarti walaupun nggak usah ada cakar-cakar ayamnya itu kan harus ingat urutan dari orbital ini ya. Nah, urutan dari orbital ini kalian harus ingat. Jadi ini tunggu dulu saya kopikan aja ke itu ya, ke sebelah ya. Ke mana ya? Sini. HE berapa ya? Nomor atomnya? 2. 2. Ya, HE 2. Berarti HE-nya ada 2. Oke. Ada 2, nomor atomnya 2. Berapa total elektronnya? 4. 4. Berarti dia pakai susunan orbital yang mana ya? Yang kecil dari 14 atau yang lebih dari 14? Hah? Yang kecil dari 4. Oke, ya ini ya berarti ya. Nah ini kira-kira berarti apa ya susunannya? Kalau HE itu tadi nomor atomnya 2, berarti 1s2 saja. Berarti di orbital S saja dia. Ya. Nah, berarti ada 2 HE ya. Nah, di 1 S2 yang apa? Sigma. Ya. Nah, apa lagi? Berada di satu lagi di mana? Sigma bintang. Nah, Bintang. ada 2 HE. 2 HE ya. HE. Ada 1 S2. 1 S2. Nah, masukkan elektron yang mana duluan terisi? Yang sigma aja atau sigma bintang? Ya, sigma dulu diisi dulu. 1. Ya. Ya. 1, 2. Oke.
Nah, dari sini berarti konfigurasi elektron tomnya apaan? Sigma 1S2, bintang 1S2. Hah? 1, Sigma 1S2, 2. Terus? Sigma bintang 1S2. Nah, sigma bintang 1 S2 ya. Nah, kode ikatannya berapa HE? Rumus kode ikatan apa kemarin? Ini kan ditanya nih urutan kekuatan ikatan ya. Berarti semakin besar orde ikatan dari kesemua ini dia ya, semakin kuat gitu. Kenapa semakin kuat? Karena kalau semakin besar orde ikatannya pasti ikatannya misal nih dari sigma bisa jadi pi gitu kan. Kalau udah ikatan pi kan udah makin kuat dia gitu. Gimana nih? Orde ikatan apa rumusnya? Rumus orde ikatan. Setengah Setengah yang kurang bintang pada Orang setengah nggak bintang nih, kurang nggak bintang. Ini. jumlah elektronnya, Bu. Jumlah elektron ohm ikatan. Mana ya tadi slide-nya? Jumlah elektron ikatan. Jumlah elektron ikatan dikurang jumlah elektron anti ikatan. Anti ikatan itu ada bintangnya ya. Nah, coba berapa itu untuk si HE2 kode ikatannya? Untuk HE2 apa kode ikatannya? 2. Setengah 2 dikurang 2 dikurang 2. 2 sama dengan 0. Ya, simpan dulu. Ini orde ikatannya adalah orde ikatan sama dengan 0. HE2 ya. HE2+. Nah, dari HE2+ kira-kira kekurangan Oke, ini belum habis nih. Misalnya nanti ditanya nih, ini paramagnetik atau diamagnetik nih HE2 aja. HE2 aja. Iya, Menurut Om. Diamagnetik. magnetik. Diamagnetik. HE2+ berarti gimana? Plus berapa nih? Plus 1. Betul. Plus 1. Kalau plus 1 menandakan Melepas 1 elektron. ya, melepas 1 elektron. Kalau melepas 1 elektron, jadi orbital ohmnya menjadi apa? Isi dulu yang bawah. Tadi kan ada 4 buah, berarti kalau 4 buah kurang 1 berapa? Ya. Nah, penuh. Yang bawah ini apa? Sigma. Yang atas sigma bintang. Ya. Bintang. HE2+. Nah, kira-kira saya mau tanya lagi di sini. Apa konfigurasi elektronnya jadinya? Sigma 1S2. Bintang 1S. 1. Ya. Nah, 1. berapa orde ikatannya? Setengah. Setengah dikurang. 2 kurang 1. Setengah 2 kurang 1. 2 dikurang 1. Berapa? Setengah. Setengah. Setengah 2 dikurang 1 berapa ya? Setengah, Bu. Ya. Ah, ini setengah atau 0,5. Ya.
Nah, He2 2+. Nah, berapa? Tunggu, ini paramagnetik atau diamagnetik nih? Paramagnetik. Magnetik, ya. He2 2+. Nah, ngapain dia tuh dari yang awal tadi 4 ya. Nah, menjadi berapa berkurang? Nah, ini berkurang elektronnya Berkurang. tambahkah? Berkurang. 2. Ya, berarti di sigma itu isinya masih 2. Di anti ikatan atau sigma bintangnya ada nggak? Enggak. Nggak ada. Ya, berarti konfigurasinya menjadi sigma 1s2. Oke. Nah, orde ikatan? Setengah 2 kurang 0. 2 kurang 0. Setengah 20. 2 dikurang 0. Apa? 1. 1. 1. Dia magnetik atau paramagnetik? Iya. Iya. Magnetik. Nah, jadi urutan kekuatan ikatannya, siapa lebih besar ikatannya? Di antara He2, He2+, He2 2+. Berarti He2+ lebih besar Pak. Dari He2+. plus lebih besar Dari He2. He2. E2. Ya, ada mau ditanyakan? Ya aku ikut Kak apa ya? Nih. Ada yang mau ditanyakan? Ini udah jam 12 ini kayak mana? Tidak mau. Jadi kayak mana ini? Menurut kalian tunggu dulu. TPP 7 jam berapa ya tutornya? TPP 7 jam berapa tutornya? 2, Bu. Jam 2. TPP 8 Jam 4. Malam asisten. Kalian ini gimana? Kalau saya sih mau saya bahas malam-malam ini lagi ketambahannya. Gimana menurut kalian? Atau kalian mau belajar mandiri? Menurut kalian gimana? Karena kalian udah tutor juga sih ya. Namun ini mau saya ingatkan nanti jangan lupa nih yang untuk P ini ya. Kalau misalnya terisi di orbital P gitu ya, jangan lupa ini PX-nya, PY-nya sama PZ-nya ini ya. Ini lupa nih saya bilang ini sama kalian. Nih. Ya. Masuk saya. Nah, coba nih O2 ini. O2 ini kan udah ada nih elektron di sini ya, O2 ini ya, yang ini ya. Kira-kira apa sih konfigurasi elektronnya? 1s2. Ya. Nikas. Tunggu dulu. Ini berapa ya nomor atomnya? 8. Nah, 8 kali 2? 16. Ya. Nah, 16. Karena tidak ada embel-embel muatannya ya berarti totalnya berapa di sini? Kali 2. Nah, ini udah kali 2 ya. Sorry, ini udah 16 ya. 16. Ya, udah ya 16 ya. Berarti dia memakai urutan orbital yang orbital pi-nya itu sigma dulu ya di bawahnya. Baru nanti pi ya, ikatan pi ya. 2 buah ya. Ini berarti ya urutannya ya ini. Karena lebih dari 4 ke ini satu lagi aja nih ya. Kalau kalian mau ngapain kalian? Mau ngapain sih kan? ini udah 16 nggak nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Belum, Bu. Berarti berapa lagi yang kurang?
4. 4. Berarti ada di sini nih. Ini makanya di sini kan buatnya 2S ya. Ada lagi satu lagi di bawahnya ya. Iya, Nah, 1S2. ini sigma bintang, yang ini sigma aja. Tapi ini punya 1S ya. Ini punya 1S. Ya. Nah, ada penuh di sini ya. Oke. Nah, konfigurasi elektronnya apa? Nah, ini saya pindahin ke sebelah aja dulu ya. Nanti kalian bilang tulisan udah cakar ayam, nggak rapi lagi ya. Gimana? Bentar, saya pindahin aja yang ini ke sebelah lagi. Nah, ini nanti kalian cari sendiri ya, yang ini ya. Ini ya, yang ini kekuatannya itu ya. Tuh, ya. Ini. Oke? Dengan cara si HE tadi. Tahu kan? Ya, tahu lah. Orang udah diulang. Ya. Ini nah, ini sigma 1S. Ini sigma bintang 1S ya. Oke, coba konfigurasi elektron kan menurut Tom. Yang O2. Sigma Iya, 1S2. Sigma 1S2. Terus? Sigma bintang. Sigma bintang. Sigma bintang 1S2. 1S2. Sigma bintang 1S2. Ceknya saya nggak pandai nih ya. Terus kalian aja dulu. Nah, Sigma sigma 2S2. 2S2. Terus? Ayo. Sigma bintang 2S. Bintang 2S2. Terus? Sigma 2PX. Sigma 2P2. P2. Ayo. X2. Ya, sigma 2PX2. Ya, sigma. Duh, payah banget ya. Gimana sih sigma 2 P X 2. Ya, apa lagi? Ini kadang mungkin ada dalam kurung, nggak tahu saya di mana dalam kurungnya. Pokoknya inilah dia ya. Nanti mungkin di dalam kurung kan diapain sama orangnya kan. Mungkin ini di dalam kurung gini kan. Saya nggak tahu tuh. Intinya seperti ini susunannya. Terus apa lagi? Ini X ya. Apa lagi? P2PY. P2PY2. Ya. P2 PY2. Nah, apa lagi? P2PZ. PZ2. Apa lagi? V bintang 2P. Bintang 2PY2. Bintang 2P. P apaan? PY. Satu. Apa lagi? I bintang 2PZ. Bintang 2PZ1. Z. Ya, udah ngerti ya berarti ya? Untuk Tom ya. Nah, Bu. Nah, ini nanti cari sendiri nih. Ini latihan nih malam ini latihan kalian. Nah, ini udah jam 12 ini kayak mana ya? Masih. Oh, ini yang O udah ya, yang O. Nah, ini kespontanan hubungan apa itu exoendo gimana ini? Itulah tuh nggak akan beres ini. Maksudnya gimana ini? Kalian asistensi sampai jam berapa ya? Kalian mau saya bahas nggak? Ini terbalik ke kalian lagi lah intinya. Soalnya ini yang 78 itu besok ya. Gimana? 78. Kalau yang 18 19 bisa lah besok malam insya Allah ya. Atau nanti kalau misalnya gimana 78? Mau saya bahas? Halo yang 78? Ini masih ada orang nggak nih? Udah sholat ya? Masih, Bu. Masih. TPP 7, TPP 8 gimana? Saya pulangkan ke kalian. Malam-malamnya saya bahas atau gimana? Kalau saya bahas, saya begadang demi kalian.
Apa tuh? Persis lah. Ya, Bu, Nih. boleh. Jam berapa kalian asistensi selesai? Saya tanya jam berapa asistensi selesai, diam. Mana? Nggak tahu, Bu. Mungkin cuma sebentar, Bu. Oh, nanti chat aja ya. Oke. Iya, Bu. Iya, Bu. Bu, bisa Bu bilang ya. Baik, Bu. Nah, Baik, Bu. oke. Pokoknya yang tadi udah dibahas kalian harus benar semua, harus benar. Oke, nanti malam insya Allah kita jumpa setelah asistensi kalian ini ya. Jam 10 pun saya ladeni, nggak tahu kalian mungkin udah tidur, nggak tahu saya ya. Pokoknya saya ladeni jam 10 juga saya ladeni kok. Oh, terima kasih. Oke. Kasih. Ya. Terima kasih. Ya, oke. Ya, mungkin untuk yang saat ini saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Absensi gimana? Untuk absensi gimana, Bu? Apakah itu ada? Semoga lo